Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dalam pelajaran IPA bersama Ibu Elis dari SMP Negeri 2 Kota Serang. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar dimudahkan dalam memahami pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuh kita sampai akhirnya bisa menghasilkan energi. Nah, kalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan makanan? Ya, pencernaan makanan adalah suatu proses pemecahan molekul-molekul makanan kompleks menjadi ukuran yang lebih sederhana dengan menggunakan bantuan enzim-enzim pencernaan. Adapun organ yang terlibat dalam proses pencernaan makanan adalah rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Selain itu, organ tambahan yang membantu proses pencernaan makanan adalah kelenjar air ludah, hati, dan juga pankreas. Baiklah, sekarang kalian perhatikan video yang akan Ibu tampilkan ya. Bagaimana proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuh kita. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Pada saat makanan masuk ke dalam rongga mulut, makanan akan dihancurkan oleh beberapa gigi. Gigi terdiri dari 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Gigi seri berfungsi untuk menggigit dan memotong makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan. Gigi geraham depan dan belakang berfungsi untuk mengunyah makanan. Selain gigi, penghancuran makanan dalam rongga mulut pun dibantu oleh lidah. Kelenjar ludah atau air liur disebut juga sebagai saliva. Kelenjar air liur ini berperan untuk mengubah pati atau karbohidrat menjadi glukosa. Selain itu, lidah juga berfungsi untuk mengaduk makanan dan mendorong makanan ke dalam esofagus. Proses pencernaan yang terjadi di dalam mulut ada 2 ya, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik dibantu oleh gigi, sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim atau kelenjar air liur. Dari mulut, makanan menuju ke esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang, sehingga dapat mendorong makanan menuju ke lambung. Gerakan yang terjadi di kerongkongan ini disebut sebagai gerakan peristaltik. Makanan dari kerongkongan akan dilanjutkan masuk ke dalam lambung. Lambung adalah kantung besar yang terdapat di sebelah kiri perut. Di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk-aduk makanan. Dinding lambung mengandung sel kelenjar getah lambung yang menghasilkan sekresi asam lambung. Asam lambung mengandung HCl, enzim-enzim pencernaan, dan mukosa. HCl berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteri pada makanan. Selain itu, HCl juga berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsinogen adalah enzim yang belum aktif. Enzim ini akan aktif setelah menjadi pepsin. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Selain itu, di lambung juga ada enzim renin yang berfungsi untuk menggumpalkan kasein dalam susu. Setelah itu, proses pencernaan makanan akan dilanjutkan di dalam usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari bermuara pada saluran getah pankreas dan empedu. Selanjutnya,
adalah hati. Empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam kantung empedu. Dari empedu akan dialirkan ke usus 12 jari. Empedu mengandung garam empedu dan zat warna atau bilirubin. Garam empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak, sedangkan bilirubin berfungsi untuk memberikan warna pada feses. Kelenjar pankreas menghasilkan beberapa enzim, di antaranya ada enzim amilase, enzim lipase, dan enzim tripsin. Enzim amilase berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Enzim lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim tripsin berfungsi untuk memecah pepton menjadi asam amino. Nah, ketiga enzim tersebut memecah tuntas zat-zat makanan menjadi sari-sari makanan. Makanan yang telah selesai dicerna sekarang siap diserap ke dalam darah. Proses penyerapan sari-sari makanan ini dilakukan di dalam usus penyerapan atau ileum. Pada dinding usus penyerapan terdapat banyak vili atau jonjot usus yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Vili tersusun dari pembuluh darah, pembuluh limfa, dan sel goblet. Sari-sari makanan tersebut diserap oleh vili, masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian siap diedarkan ke seluruh tubuh. Bersamaan dengan sel-sel darah merah. Makanan yang tidak terserap di usus halus akan dilanjutkan atau didorong ke usus besar. Di dalam usus besar terdapat banyak bakteri Escherichia coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan makanan menjadi feses. Di dalam usus besar, feses akan didorong secara teratur dengan gerakan peristaltik menuju ke rektum. Otot permukaan rektum mengatur pembukaan atau penutupan lubang anus sampai siap untuk dikeluarkan. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya betapa panjangnya proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, mulai sekarang biasakan mengunyah makanan dengan baik sehingga kita dapat selalu menjaga kesehatan organ-organ pencernaan di dalam tubuh kita. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum.